Pingsan. Mbak, tolong Mbak, teman saya pingsan Mbak. Tolong, tolong. Apa tuh? Kenapa? Kenapa? Ayo ke sana, ke sana, ke sana. Joko, Joko. Kenapa Joko? Agus, Gus ini Gus. Tolong, tolong, tolong. Joko pingsan, Joko, Joko pingsan. Bantu angkat. Bantu angkat. Kenapa dia? Kenapa? Pingsan, pingsan. Bantu angkat ke pondok. Sini ya Pak, sini. Ya Pak, perkenalkan saya Dewi, ini teman saya Melisa, kami dari tim bantuan medis Azigos yang berpengalaman dalam menangani hal seperti ini. Sebelumnya teman Bapak kenapa ya Pak? Ya ini Mbak, tadi teman saya lagi kerja di situ terus tiba-tiba Ya. pingsan. Ini mukanya juga merah banget sekarang terus berkeringatan. Kenapa ya Mbak ya? Oh, iya, iya, Pingsan udah dari tadi ya Pak ya? Iya. Pak, Pak bangun Pak. Siapa Namanya namanya? Joko, Joko. Joko, Joko bangun Joko. Pak Joko, Pak Joko. Wah tidak ada respon ini. Tolong panggil ambulans ya Pak. Ya, ya. Pak, tolong panggil Nomornya ambulans. berapa nomornya? Ambulans ya Pak. Ambulans. Nomornya berapa? 911 Pak. Oke. Baik Pak. Saya periksa dulu ya Pak ya dari Iya, Pak iya, Jokonya ini. Aduh panas sekali. Mungkin bisa bantu Pak bantu angkat Buka bajunya. bajunya ya Pak. Tetap tenang ya Pak ya. Kita bisa membantu ya Pak untuk Pak Jokonya. Ini saya kipasin nggak apa, Mbak? Silakan Pak, silakan Pak. Oke. Oke baik Pak. Sebelumnya saya izin untuk Iya, Mbak, memeriksa ya silakan, Pak ya. silakan. Wah ini sangat panas sekali Pak suhunya. Baik kalau begitu kita akan langsung mengompres dari Pak Jokonya nih ya Pak. Iya, Ada Joko, step potensi tadi? pengen, Oke iya. baik. Di sini kita akan mengkompres dari 3 titik ya Pak ya. Ada leher, ketiak dan juga dari area selangkangan. Mungkin Ya, bisa mungkin dibantu bisa ya. dibantu ya Yang Pak. bisa dibantu ya Pak dari area keteknya Pak. Saya coba kompres di selangkangan juga. Jadi di sini kita kompres selama beberapa detik ya Pak ya. Oke, baik setelah itu saya langsung evaluasi kembali dari kondisi pasien. Oke Pak, untuk suhunya sudah lumayan turun ya Pak ya. Mungkin kita sambil menunggu ambulans, sambil kita bisa kipas-kipas dan juga memberikan kompres dingin ya Pak ya. Jadi Mbak, ini teman saya sebenarnya kenapa sih Mbak? Stop. Penasaran gak sih apa yang terjadi pada kondisi Bapak ini? Mari kita simak video berikut ini. Heat stroke adalah suatu keadaan gawat darurat yang disebabkan oleh peningkatan suhu tubuh lebih dari 39,5 derajat Celcius hingga membuat gangguan pada otak dan jika dibiarkan bisa fatal. Heat stroke merupakan kondisi terminal dari overheating yang memerlukan penanganan segera. Sel tubuh manusia dapat bekerja secara efektif pada suhu tertentu. Sehingga perubahan suhu tubuh baik peningkatan atau penurunan akan berpengaruh terhadap fungsi sel tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, maka tubuh akan berusaha menurunkannya hingga di suhu yang normal. Pada kondisi heat stroke,
terjadi kegagalan pada mekanisme normal pengaturan suhu tubuh. Hal ini terjadi karena mekanisme pengeluaran panas mendapat beban berlebih sehingga jika terus-menerus akan terjadi kegagalan dan akhirnya suhu tubuh tetap tinggi. Padahal suhu tubuh yang terlalu tinggi dapat mengganggu fungsi kerja tubuh loh, seperti tidak bekerja protein, kolaps kardiovaskular, kegagalan multi organ, dan bahkan kematian. Kondisi ini besar kemungkinannya terjadi ketika melakukan aktivitas fisik yang berat pada lingkungan dengan suhu yang sangat panas. Karena tubuh akan terpajan oleh panas yang tinggi dengan durasi yang lama. Orang usia lanjut dan anak-anak rentan mengalami kondisi ini karena respon pengaturan suhu tubuhnya cenderung lambat dan kurang efisien. Gejala yang dialami penderita heat stroke dikenal dengan istilah Trias heat stroke yang meliputi gangguan otak, hiperpireksia, dan tanda-tanda dehidrasi. Untuk gangguan otak, penderita biasanya merasakan gelisah, kantuk, tidak sadarkan diri, bahkan sampai kejang. Hiperpireksia ditandai dengan suhu kulit mencapai 42 derajat Celcius yang dapat diukur menggunakan termometer pada ketiak penderita. Dan gejala yang terakhir, penderita mengalami dehidrasi yang ditandai oleh kulit kering dan panas, tidak ada keringat, serta elastisitas kulit menurun yang dapat dilihat dengan adanya perlambatan kulit pada perut atau punggung kembali ke bentuk semula ketika setelah dicubit. Gejala lainnya meliputi mual muntah dan kehilangan nafsu makan. Hal ini juga mempengaruhi tanda vital lain penderita seperti nadi yang cepat dan kuat, serta nafas yang cepat dan dalam yang jika dibiarkan bisa menjadi dangkal dan lemah. Hal yang mesti kita lakukan untuk menangani korban heat stroke adalah yang pertama, mengecek kesadaran. Yang kedua, panggil bantuan. Yang ketiga, pindahkan pasien ke tempat sejuk dan buka baju pasien untuk mengecek airway, circulating, dan breathing. Yang keempat, tempatkan kipas angin atau ice pack di bagian aksila atau ketiak, leher, kepala, dan selangkangan. Yang kelima, observasi dan pertahankan tanda vital pasien terutama suhu tubuh, nadi, serta pernafasan. Yang keenam, jika tidak ada bantuan yang bisa dihubungi, segera rujuk ke rumah sakit kurang lebih 2 jam. Terdapat 3 hal utama yang bisa dilakukan untuk menghindari heat stroke. Yang pertama adalah stay cool. Kenakan pakaian yang sesuai seperti yang berwarna cerah dan longgar, mengusahakan beraktivitas di dalam ruangan yang sejuk, merencanakan aktivitas luar ruangan dengan tepat dan jangan saat cuaca sedang terik matahari. Mengurangi aktivitas fisik seperti berolahraga di luar ketika cuacanya panas, mengenakan tabir surya. Yang kedua adalah stay hydrated. Minum banyak cairan, terutama air putih minimal 2 liter per hari. Yang ketiga adalah stay informed. Mengecek mengenai informasi cuaca ketika sebelum melakukan aktivitas di luar. Mengenali tanda heat stroke dan heat-related illness yang lain, serta mengetahui cara penanganannya.